Mizan itu apa? Mizan itu timbangan. Bahasa Arab mizan, bahasa kita timbangan. Tapi mizan itu lebih ke timbangan apa ya? Timbangan amal nanti di akhirat. Sebenarnya di bahasa Arab mizan itu memang ya timbangan. Cuma artinya ada bahasa lagi yang timbangan-timbangan koyo le timbangan wong dodolan beras ngono iku ya. Wong dodolan gula, telur iku ana maneh. Oh, lali ya. Tapi sing mizan ini lebih ke artinya mempertimbangkan, bukan menimbang koyo timbangan ngene-ngene duduk, tapi mempertimbangkan. Misalnya ada maling nyolong makanan, karena dia lapar, nggak kuat nahan laparnya, sehingga dia mencuri makanan tapi ya. Nah, sehingga oleh pemiliknya mungkin itu akan dimaafkan karena orang itu lapar. Bahkan mungkin akan ditambah dengan apa? Tambah lagi makanannya biar dia kenyang. Kalau kenyang kan nggak mencuri, kan begitu. Nah, mungkin juga malah ditambah dengan uang. Biar nanti kalau lapar lagi tidak perlu mencuri. Kalau pemilik makanan yang dicuri tadi baik. Lah itu namanya mempertimbangkan. Tapi kalau menimbang itu pokoknya salah dihukum. Lek perlu dijotosi. Nah, itu kalau menimbang. Lah mizan itu sifatnya bukan menimbang, tapi mempertimbangkan. Oh, saaken rek iki anjene keluwen. Wis nyo tak tambahi mangane. Wis mangan sing enak. Nah, itu namanya mempertimbangkan. Jadi lali apa jenenge timbangan yang kayak orang anu ini bukan mizan gitu loh. Sing kaya wong dodol gula ini bukan mizan. Mizan itu mempertimbangkan. Ada kesalahan yang perlu dimaafkan atau diampuni, nah itu namanya mempertimbangkan. Ada kesalahan yang kecil tapi efeknya besar, maka dosanya menjadi besar. Ingat, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ngomong mek titik ngarani koncone enggak berbuat ngarani koncone berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu, itu namanya fitnah. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Nah, padahal ngomong tok mek titik, itu namanya mempertimbangkan. Ya. Gak sadar. Dan dijaga sikap kok. Fungsi jidor. Jidor itu siapa yang menciptakan jidor pertama apa ya gak ngerti. Cuma itu sebagai tanda untuk mengumpulkan orang. Kalau dulu di zaman nabi-nabi dulu zaman sapa ya, mungkin Nabi Musa atau Nabi Isa, orang-orang Bani Israel kalau mau sembahyang itu pakai ini tung 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 keliling kampung. Berarti sekarang waktunya ngumpul untuk sembahyang. Dulu begitu. Kemudian Islam pakai azan. Lah, kemudian di zaman Rasulullah itu di Madinah, Masjid Nabawi pinggire ku wis ana pasar, pinggire masjid iku ana pasar. Terus pinggire pasar di antara kanan kiri muka belakang masjid itu di Masjid Nabawi sana itu rapat penduduk. Itu penduduk zaman dulu sudah rapat. Tapi ya sak gludak ngene tok iki rapat. Nah, baru nanti wong desa ya, iku Fungsi jidor itu. Fungsi jidor itu adalah alat untuk memanggil orang berkumpul. Jadi sebelum ada jidor, ada kentongan, ada apa jenenge kenong-kenong.
Kayak es tung. Nah, kayak es tung dung 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 dung. Nah, dulu orang-orang Yahudi itu pakai begitu. Kemudian Rasulullah pakai azan. Nah, itu kemudian di Indonesia ada jidor, ada beduk, ada kentongan. Nah, itu siapa yang memulai? Apakah orang Islam atau orang Hindu Buddha atau orang Kapitayan? Sebelum adanya agama di Indonesia ini sudah ada agama. Sebelum ada Hindu Buddha, Islam itu sudah ada agama Kapitayan. Apakah itu mereka yang menciptakan? Belum ada referensi yang valid. Yang jelas fungsi jidor adalah untuk mengumpulkan orang sebagai tanda ini waktunya beribadah atau waktunya kumpul-kumpul. Gitu. Ayo. Ghorim itu apa? Ghorim itu orang yang bangkrut atau pailit. Ghorim, banyak utang. Mungkin dulu pernah usaha, terus usahanya nggak jalan. Sedangkan usaha itu dimulai dari uang utang, entah utang nang dulure, nang koncone, nang bank. Akhirnya dia banyak utang. Lah itu namanya ghorim. Nah, orang yang masuk golongan ghorim itu boleh dikasih zakat. Gitu. Jadi ada 8 asnaf yang masuk penerima zakat, itu termasuk diantaranya ghorim, orang yang banyak utang. Jika kita tidak mendengarkan azan itu dosa tidak? Loh, bukan hanya dosa, haram hukumnya itu tidak mendengarkan azan. Dan diancam kalau nanti di dalam kuburan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, maka dia tidak mendengar, budek. Ditakoni man rabbuka, lola lolo. Waman nabiyuka, lola lolo. Akhirnya digebuk yang malaikat mungkar nakir. Nah itu makanya ketika ada azan, kamu harus istirahat, kamu dengarkan. Kalau main ya wis leren, sembarang leren. Jadi gatekno azan. Saling kok lek gak gatekno diancam. Dan menjawab adzan, misalnya Allahu Akbar lah, kamu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai la ilaha illallah, kamu jawab la ilaha illallah. Itu wajib, hukumnya wajib. Berdoa setelah adzan hukumnya sunnah. Sunnah yang muakkad. Sunnah muakkad. Tapi kalau menjawab adzan hukumnya wajib. Seandainya kamu setelah adzan tidak membaca doa juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Tapi kalau kamu ada orang adzan tapi tidak mau mendengar, itu kupingmu nanti dibuat budek oleh Allah. Ketika mati di dalam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir.